Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang dalam ini diwakili oleh Bapak Andi Yulian. Beliau selaku Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Tenaga Pendidikan Des Pendidikan Situbondo. Yang saya hormati moderator pada malam ini ada Ibu Nurdiati. Yang saya hormati juga Ketua Komunitas beserta pengurus dan anggota dari Komunitas Edukasi Guru Digital. Itu ada Ibu Fitriah Nur Hasanah. Yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini yang masih semangat tetap belajar pada malam ini. Alhamdulillah sangat antusias. Ini ada sekitar 266 pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, pada malam ini mungkin suara saya kurang begitu jelas Bapak Ibu, karena saya nggak begitu fit Bapak Ibu karena kepadatan saya, aktivitas saya siang malam menjadi narsum dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan makna pada malam hari ini. Di sini saya Bapak Ibu belajar bersama Bapak Ibu, bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini belajar bersama. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang ingin memberikan praktek baiknya, terutama pada P5. Silahkan kita di sini sharing bersama Bapak Ibu. Dan saya ini diundang oleh Komunitas Edukasi Guru Digital ini dalam 2 pertemuan, yang mana nanti cakupannya kita akan membahas keseluruhan. Yang pertama tentang penyusunan alur P5, terus pelaksanaan P5, merancang modul P5, asesmen di dalam P5, raport P5, hingga aksi nyata P5 dan LK-LK seperti itu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Saya di sini Bapak Ibu bukan hebat lah gitu Bapak Ibu. Saya itu cuma ya ayolah belajar bersama, karena prinsip dalam hidup saya apa yang saya miliki, sedikit ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan bermanfaat, karena tidak perlu menjadi orang hebat, tetapi yang bermanfaat saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya di saat diundang siapapun saja, selama saya menjadi narasumber, mungkin Bapak Ibu kalau buka PMM di sana banyak tulisan-tulisan saya dan juga banyak video inspiratif gitu Bapak Ibu. Saya juga sebagai validator aksi nyata PMM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mengerjakan aksi nyata di pelatihan mandiri itu Bapak Ibu, dan saya juga sebagai instruktur validator aksi nyata. Jadi setelah saya menjadi validator aksi nyata, alhamdulillah dipercaya menjadi instruktur validatornya. Jadi jika ada validator itu, jadi saya membersamai gitu Bapak Ibu. Dan saya juga sebagai pemateri narasumber nasional PMM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sering buka-buka PMM, di sana saya banyak menjadi narasumber Bapak Ibu. Saya juga sebagai penulis naskah video permodelan PMM Bapak Ibu. Jadi di situ ada video-video Bapak Ibu di PMM, dan juga penulis cerita praktek, penulis artikel webinar PMM,
dan juga sebagai penulis cerita praktek raport pendidikan Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu misalkan satuan pendidikan raport pendidikannya banyak yang merah-merah, nanti akan connect ke PMM Bapak Ibu, di sana ada tulisan-tulisan cerita praktek baik tentang raport pendidikan, jadi Bapak Ibu bisa diadopsi seperti itu. Saya juga sebagai tim standar setting survei lingkungan belajar dan asesmen nasional Pusmendik Bapak Ibu, narasumber bagi praktek PMM, juga narasumber Pokja Komunitas Belajar BBGP Jawa Timur. Mungkin itu saya tidak bisa membacakan, masih banyak aktivitas yang menunggu. Penghargaan yang diterima saya di 2002 ini sudah ada di layar Bapak Ibu, dan di 2023 juga ada. Next Bu. Tadi Bapak Kabid sudah menyampaikan panjang lebar atau sudah menyinggung sedikit tentang P5. Memang betul Bapak Ibu, karena apa ya? Kita itu menyamakan persepsi atau kita meluruskan miskonsepsi di satuan pendidikan, yang mana apa ya, tentang P5 ini ada yang mengatakan mudah, ada yang mengatakan ribet, ada yang mengatakan sulit, pokoknya macam-macam lah yang saya temui yang masuk ke saya seperti itu Bapak Ibu. Padahal di PMM itu ada webinar saya bersama Bu Ice waktu itu, membahas tentang P5 yang sederhana tetapi bermakna seperti itu. Nah, mengapa miskonsepsi ini harus diluruskan Bapak Ibu? Jadi biar implementasi kurikulum Merdeka ini masih dikatakan awal bagi yang satuan pendidikan yang masih menerapkan, dan insya Allah tahun 2024 ini akan menjadikan IKM ini menjadi kurikulum nasional. Tetapi walaupun dijadikan kurikulum nasional itu bukan dipaksakan satuan pendidikan, tapi masih sesuai dengan tahapan-tahapan kesiapannya. Jadi di sini ayo kita samakan persepsi bagaimana IKM ini, usaha di P5 ini benar-benar tidak ada hal-hal yang apa ya, karena kita kadang banyak yang WA ke saya itu, Pak saya ikut webinar ini begini, Pak kok saya ikut webinar yang satunya kok begini, saya ikut webinar satunya kok juga beda, yang mana yang yang mau apa ya, yang mau diadopsi kan seperti itu. Padahal di PMM itu sudah banyak panduan-panduan tentang P5 Bapak Ibu seperti itu. Jadi apa P5 itu Bapak Ibu? Jadi P5 itu yang dikenal proyek penguatan profil belajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil yang benar yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi Bapak Ibu. Jadi di dalam IKM itu Bapak Ibu struktur penguatan kurikulumnya itu ada intrakurikuler dan ada kokurikuler. Intrakurikuler itu meliputi ya seperti mata pelajaran ini kan SD ya, komunitas atau semua jenjang ini. Misalkan ada IPA, IWS, matematika itu intra. Sedangkan di kokurikuler yang kena dengan P5 waktu. Jadi tujuannya itu beda Bapak Ibu seperti itu. Kalau di intrakurikuler itu ya tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran, sedangkan pada di P5 ini Bapak Ibu ya kita fokus pada penguatan karakter, dimensi dari profil pelajar Pancasila itu menguatkan karakter. Jadi katanya Pak Kabir itu bukan hanya fokus kepada produk gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan P5 harus berproduk, paling karyanya yang memasarkan produknya gitu, ditampilkan walaupun produknya kadang-kadang ya hasil bukan karya yang murid, tetapi kadang orang tuanya itu kalau yang jenjang SD banyaknya orang tuanya itu yang membeli lalu dikumpulkan ke sekolah. Nah itu apa arti dari semua itu? Kan tidak ada gunanya. Makanya yang penting itu adalah sepanjang proses, karena itu membentuk dimensi itu loh. Misalkan nanti dimensinya yang diharapkan misalkan benalar kritis atau gotong royong, apakah itu tercapai seperti itu? Jadi walaupun SD misalkan kelas 1, loh kalau kelas 1 Pak mau diapain, anak-anak masih awal lah gitu, tapi bukan masalah memberatkan anak. Misalkan kalau jenjang SD itu kan misalkan P5-nya tentang membuat figura misalkan. Nah, anak membuat figura dari kardus. Anak itu bagaimana caranya menggunting, ukur panjangnya berapa, cara gunting bagaimana. Anak itu pelajari seperti itu. Bukan hanya apa langsung ya sudahlah orang tuanya yang menggunting panjangnya sekian, bawa ke sekolah tinggal kita atau setelah kita panen hasil belajar kita beli di pasar 20.000 sudah bagus. Tapi apa yang diharapkan dari itu Bapak Ibu seperti itu. Nah, di P5 ini menurut saya itu kalau di sekolah saya itu sangat berdampak Bapak Ibu.
Ya mungkin kalau sekolah saya itu kan daerah pinggiran, daerah desa Bapak Ibu, mungkin kesehariannya itu mungkin apa ya, murid itu sudah capek ataupun bosan dengan intrakurikuler. Jadi kalau dengan adanya P5 ini, anak itu benar-benar mengeksplor diri. Apa sih yang menjadi daya daya minat anak sendiri seperti itu Bapak Ibu. Itu. Jadi itu P5 itu menguatkan karakter itu Bapak Ibu dari dimensi profil pelajar Pancasila. Next Bu. Nah ini Bapak Ibu, ini peta konten dalam memahami implementasi kurikulum. Jadi Bapak Ibu kita selaku pendidik Bapak Ibu, jadi kita apa ya, jangan menggiring-menggiring opini yang tidak benar lah. Misalkan, wah ganti menteri, ganti kurikulum. Sekarang tahun 2024 tahun politik, tentunya nanti kurikulum. Nah, sudahlah kita selaku pendidik ikut saja Bapak Ibu. Karena apa, kemauan Kemendikbudristek itu tentunya yang terbaik buat kita semua, kita selaku pendidik. Jadi ayolah kita pelajari dulu gitu, apa di IKM gitu. Kadang kan belum membaca, belum literasi, semuanya sudah menyimpulkan, oh ini P5 ini nambah-nambah biaya, oh P5 ini sebenarnya tidak seperti itu. Makanya kita memahami garis besar kurikulum merdeka apa saja. Ini diatur di Permendikbud nomor 56 tahun 2022. Itu rohnya ada di sana semua Bapak Ibu, di Permendikbud 56 tahun 2022. Terus memahami pembelajaran asesmen, bagaimana pembelajaran asesmennya, bagaimana itu juga kurikulum KSP gitu. Nah, sekarang kita fokus pada langkah yang paling itu, memahami pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Next Bu. Ini Bapak Ibu langkah-langkah di dalam melaksanakan P5 Bapak Ibu. Jadi memahami yang tadi ini yang saya sampaikan ini kita bahas ke langkah 4 saja Bapak Ibu ya, memahami pengembangan karena kita fokus sekarang pada P5 gitu. Jadi di dalam P5 itu memahami pengembangan proyek P5 ini adalah menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyeknya, mengelola proyeknya, mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek evaluasi. Jadi katanya Bapak Kabit tadi itu pernah disinggung tadi itu tentang jadi kalau misalkan P5 itu apa ya, bukan fokus pada intrakurikuler tapi sudah lintas disiplin ilmu Bapak Ibu. Jadi kita diutamakan memang kolaborasi. Yang kolaborasi itu guru-guru yang terlibat pada kalau misalkan jenjang SMP itu misalkan kelas 7 gitu. Kalau masih awal, kalau masih tahun pelajaran 2023-2024 melaksanakan IKM gitu. Terus kalau misalkan jenjang SMA itu ya kelas 10 atau fase E gitu. Nah, di situ juga banyak yang apa ya, banyak yang satuan pendidikan itu karena kok Pak ada mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah. Kadang-kadang walaupun mandiri belajar itu karena sudah tidak paham, tidak membaca di Permendikbud nomor 56 itu ya kadang kita kesulitan. Kalau yang mandiri belajar itu tentunya Bapak Ibu itu memang benar-benar masih pakai K13 Bapak Ibu gitu. Tetapi di situ diselipkanlah tentang misalkan asesmen boleh atau pembelajaran boleh atau ambil P5 boleh itu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu di satuan pendidikan sudah mandiri berubah dan mandiri berbagi ya tentunya sudah murni memakai IKM gitu Bapak Ibu. Jadi harus kita kolaborasi seperti itu. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Next Bu. Nah sini Bapak Ibu langkah-langkah di dalam memulai proyek. Jadi Bapak Ibu di dalam kita memulai proyek kita ada langkah-langkahnya. Satu memahami proyek P5. Jadi apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ini sudah apa ya sudah familiar Bapak Ibu dengan dimensi profil ada gotong royong, benalar kritis itu sudah banyak ada 6 seperti Bapak Ibu. Jadi kita profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah tahu perlunya proyek apa, terus gambaran pelaksanaannya bagaimana prinsip-prinsipnya, manfaat proyek. Jadi Bapak Ibu di dalam melaksanakan P5 ini tentunya Bapak Ibu sebelum Juli kemarin itu tentunya Bapak Ibu kan sudah mempersiapkan. Tidak serta-merta langsung pas Juli langsung P5 enggak. Biasanya kalau saya itu kalau di daerah saya itu sebelum Juli itu sudah banyak IHT itu gitu 1 minggu gitu HT. Saya banyak diundang narasumber. Intinya apa? Kita memang mempersiapkan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena nantinya Bapak Ibu ya kasihan murid nanti kalau misalkan sudah tahun pelajaran berjalan tetapi kita sudah tidak paham tentang P5, penjadwalannya bagaimana, pelaksanaan bagaimana nanti kan enak. Terutama di jamnya, di jam. Banyak guru-guru itu bukan guru-guru. Kurikulum itu sulit menjadwal gitu. Juga banyak guru-guru itu yang
terutama yang TPG gitu, banyak yang gelisah ataupun ragu takut TPG-nya tidak valid 24 JP gitu Bapak Ibu. Sebenarnya di P5 ini atau di KEM itu tidak mengurangi JP Bapak Ibu sebenarnya. Karena kenapa? Karena kalau dulu di K13 itu misalkan matematika, itu misalkan 4 JP dalam 1 minggu. Nah, di IKM itu Bapak Ibu 3 JP di intrakurikuler, satunya itu di P5-nya gitu. Jadi tetap tidak mengurangi Bapak Ibu seperti itu. Tetapi nanti itu kalau misalkan matematika itu 1 JP, itu bukan bukan pas guru matematika itu ngajar 1 JP lah gitu enggak, tetapi kita ya lintas disiplin, jus lah, dilebur seperti itu. Jadi harus kolaborasi, membuat tim nanti akan dibahas nanti itu Bapak Ibu. Next. Nah ini nomor 2 itu menyiapkan ekosistem sekolah gitu. Jadi membangun satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan, memahami peran peserta didik, pendidik dan lingkungan. Jadi kita itu gini Bapak Ibu, istilahnya kita harus mempersiapkan satuan pendidikan di dalam masakan P5 dan juga memahami peran peserta didik. Gitu. Apa perannya peserta didik? Jadi dalam P5 ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar guru saja, tetapi juga itu murid itu juga terlibat penuh gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan di dalam menentukan tema gitu. Jadi menentukan tema itu bukan hanya pas seorang fasilitator, koordinator ataupun guru tidak, tapi murid itu juga terlibat penuh seperti itu. Apa yang akan isu-isu kekinian yang memang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kenapa saya kok memilih tema ini gitu. Berarti kan juga ada alasannya Bapak Ibu misalkan di satuan Bapak Ibu misalkan banyak sampah kurang sadar, kurang peduli dengan sampah misalkan, terus di lingkungan Bapak Ibu itu kotor gitu. Nanti misalkan Bapak Ibu cuma memberikan pertanyaan pemantik misalkan kepada murid. Gimana kalau sampah seperti ini? Apakah enak dipandang? Nanti kan murid itu menjawab, "Iya Pak, kotor, terus Pak ini baunya juga." Lah kalau seperti ini mau diapain? Akhirnya anak itu bisa bisa bernalar kritis. Jadi misalkan bisa diangkat temanya itu misalkan pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan, itu boleh Bapak Ibu. Kenapa kok bisa ngambil tema itu? Ya itu tadi, karena memang di daerah lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu memang ya kurang sadarnya, kurang peduli dengan sampah, boleh Bapak Ibu seperti itu. Mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu di sini walaupun pendidik Bapak Ibu memang juga memang peningkatan kompetensi juga Bapak Ibu. Walaupun kita menjadi fasilitator bukan hanya sekedar kita mendampingi dan mengamati, tetapi juga kita harus belajar Bapak Ibu tentang kita berproyeknya seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar kita seperti saya ngawasi anak saja gitu. Kenapa? Karena jika anak misalkan nanti ada kebingungan atau suatu, karena nanti misalkan di asesmen itu nanti kan yang merefleksikan bersama juga fasilitator, juga koordinator, hingga pendidik juga bersama murid itu Bapak Ibu. Yang nomor 3 mendesain proyek gitu. Jadi alur perencanaannya, merancang alokasi waktunya, membentuk tim fasilitator, menyusun modul proyek, ini juga nanti Bapak Ibu yang akan dihadapi di dalam melaksanakan P5. Nanti ini Bapak Ibu juga ada alokasi waktunya apa, modulnya nih juga ada nanti Bapak Ibu, karena ini ada 2 pertemuan Bapak Ibu. Jadi merancang alokasinya waktunya itu mau dilaksanakan kapan, itu duduk bersama Bapak Ibu bersama kepala sekolah. Jadi misalkan biar tidak mengganggu ekstrakurikuler misalkan, biar tidak mengganggu KBM Bapak Ibu di intrakurikuler, misalkan ayolah misalkan dibuat misalkan dalam 1 minggu 1 hari penuh boleh enggak apa-apa, ataupun misalkan dipadatkan di dalam 1 semester itu Bapak Ibu misalkan di akhir semester 1 bulan penuh kita ber-P5 itu enggak apa-apa. Jadi Kemendikbudristek itu memberikan kebebasan Bapak Ibu ke kita, ke satuan pendidikan. Tidak harus pas setiap hari, enggak. Kalau saya itu di sekolah saya itu Bapak Ibu setiap Sabtu. Jadi setiap Sabtu itu dari jam 7 itu sampai jam 3 sore itu kita full 1 minggu. Kita melaksanakan ngambil 4 tema gitu Bapak Ibu. Karena ini memang sudah kesepakatan duduk bersama dan ini sudah hasil kesepakatan bersama. Jangan nanti pas misalkan walaupun koordinator, udahlah kita
hari Sabtu saja, padahal di hari-hari Sabtu itu banyak ekstrakurikuler, terus banyak guru-guru yang nge-full, itu kan kasihan juga. Jadi duduk bersama, rembuk bersama, katanya Kakak Peter, yang namanya kolaborasi dan koordinasi itu saling dibutuhkan Bapak Ibu, kita duduk bersama gitu. Juga membentuk tim fasilitasi proyek, nanti akan dibahas selanjutnya. Next. Yang keempat itu mengelola proyek. Nah, jadi mengawali kegiatan proyek, bagaimana mengawalinya, mengoptimalisasi plan proyek, menutup rangkaian proyek, menutup keterlibatan mitra. Jadi Bapak Ibu di sana bagaimana Bapak Ibu mengawalinya, mengoptimalkan pelaksanaan proyek, menutup rangkaian proyek. Karena di sini nanti kalau sudah ada di akhir sesi itu ada yang namanya panen hasil belajar, dan juga mengoptimalkan keterlibatan mitra. Semisal ini memang benar-benar di satuan pendidikan Bapak Ibu dibutuhkan. Kalau misalkan tidak dibutuhkan tanpa bermitra tidak apa-apa Bapak Ibu. Misalkan di lingkungan Bapak Ibu misalkan ada pengusaha sukses, misalkan ini contoh saja tentang pengusaha sukses di bidang apalah gitu. Terus itu mau dilibatkan menjadi mitra boleh, enggak apa-apa Bapak Ibu. Misalkan diundang menjadi narasumber, bagaimana menjadi pengusaha sukses boleh, enggak apa-apa. Atau memakai orang tua, murid juga enggak apa-apa menjadi mitra kita. Kalau seperti saya itu juga memakai wali murid, orang tua murid. Kenapa? Karena memang saya itu ada juga yang namanya proyek itu, tema saya itu pengolahan ikan laut menjadi ikan asin. Kebetulan di depan sekolah saya itu kita dempet dengan 20 meter itu dengan pantai. Jadi memang masyarakatnya petani, dan di situ memang ya namanya nelayan memang ahli sudah. Jadi ya kita libatkan enggak apa-apa gitu. Kita belajar, murid itu langsung dibawa ke lapangan enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu tidak dibutuhkan enggak apa-apa, terserah. Ini tergantung dari satuan pendidikan. Jadi Kemendikbudristek memberikan kebebasan. Jadi bukan harus pedoman di P5. Pak, saya di P5 Bu mempelajari bukunya P5 ya harus mitra. Tidak Bapak Ibu. Sesuai kebutuhan saja. Kalau dibutuhkan silakan, tidak dibutuhkan enggak apa-apa. Terus yang kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Jadi mengoleksi dan mengolah hasil asesmen Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam melaksanakan proyek itu benar-benar mempunyai jurnal catat yang baik-baik Bapak Ibu, yang rapi, karena di dalam P5 itu dilaksanakan itu dalam 1 tahun, dan juga ada rapotnya gitu. Pertemuan persatu tentang apa, kan muridnya banyak Bapak Ibu. Didokumentasikan boleh Bapak Ibu, dan juga menyusun rapor, dan di P5 itu juga ada rapotnya Bapak Ibu gitu. Kalau di rapor P5 itu diberikan dalam akhir tahun pelajaran, 1 tahun 1 kali Bapak Ibu, enggak sama dengan raport-raport seperti biasanya itu. Jadi murid itu nanti di akhir tahun pelajaran akan mendapatkan 2 raport. Jadi raport untuk intrakurikuler dan raport P5. Nah, makanya Bapak Ibu tuh benar-benar membuat jurnal yang rapi gitu Bapak Ibu tentang catatan-catatan murid sepanjang di dalam berproses P5. Karena kenapa? Karena nantinya Bapak Ibu takut Bapak Ibu lupa gitu. Antara murid dengan yang satunya, takut lupa pertemuan pertama apa yang akan dilakukan oleh murid, enggak apa-apa seperti itu. Next. Next, Bu. Yang nomor 6, evaluasi dan tindak lanjut proyek. Jadi prinsip evaluasi implementasi proyek, contoh alat dan metode implementasi, peran pengawas atau tindak lanjut dan keberlanjutan proyek Bapak Ibu. Jadi harus ada evaluasi gitu. Makanya ada panen hasil belajar Bapak Ibu. Jadi kalau semisal nanti di dalam berproyek murid itu dari mengawali sampai akhir ada yang tidak sukses, bisa dikatakan gagal, itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Tidak harus mengulang. Di dalam P5 itu tidak ada remedi Bapak Ibu. Apapun hasil murid itu memang murni dari murid berproses. Tidak harus diulang. Misalkan pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan gitu. Nah, kalau misalkan tidak menjadi produk kerajinan, itu murid itu tidak harus mengulang. Karena itu proses murid, tetapi juga dievaluasi dan refleksikan bersama murid. Kenapa kok seperti ini gitu. Jadi murid itu juga berpikir gitu. Jadi mungkin bernalar kritisnya kurang, berikan pertanyaan pemantik Bapak Ibu seperti itu. Jadi itu tidak lanjut keberlanjutan proyek. Kan di proyek itu nanti Bapak Ibu jika naik ke jenjang berikutnya itu tidak boleh
Jadi kalau ke jenjang berikutnya itu tidak boleh dipakai lagi tema itu Bapak Ibu. Misalkan yang kelas 7 misalkan memakai tema tentang pengolahan limbah sampah. Terus yang naik ke kelas 8 itu tidak boleh dipakai lagi. Tetapi kalau misalkan dipakai untuk yang kelas 7 itu tidak apa-apa karena sudah berganti murid gitu. Itu selesai di dalam proyek Bapak Ibu. Nanti kita akan jabarkan lagi Bapak Ibu ya, itu ada 6 langkah. Nanti ada penjabarannya lagi. Next. Ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang dimaksud. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar lah seperti ini. Bapak Ibu bisa browsing gitu ataupun slide materi nanti saya boleh minta ke panitia boleh Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu bahas ini Bapak Ibu ya tentang profil pelajar Pancasila. Next. Ini Bapak Ibu penerapan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu yang tadi itu Bapak Ibu ya. Di situ ada apa ini? Ada yang sudah dibahas tadi, ada intrakurikuler, ada proyek, ada ekstra. Kalau ekstrakurikuler ini Bapak Ibu kan untuk menyalurkan bakat dan minat murid seperti itu Bapak Ibu. Dan juga ada budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan itu Bapak Ibu. Dan juga ini next saja Bu, ini sudah dibahas tadi. Ini Bapak Ibu dimensi dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi memang ini yang akan diharapkan nanti Bapak Ibu. Jadi nanti dilaksanakan P5 itu Bapak Ibu tuh di modulnya itu misalkan temanya tentang pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Nah, dimensi apa yang diharapkan? Misalkan bergotong royong gitu. Bergotong royong. Terus misalkan dimensi apa lagi? Misalkan kreatif yang diharapkan. Kenapa? Dengan sampah yang tidak ternilai akhirnya dengan benalar kreatifnya murid itu akhirnya menjadi sebuah produk kerajinan misalkan dibuat tas, dibuat apa itu yang dinilai kreatifnya. Jadi kalau misalkan ada dua nanti yang diharapkan dimensi itu tidak apa-apa. Kalau misalkan juga benalar kritis Pak boleh, mandiri boleh Pak. Tapi itu tentukan di awal. Itu dimensi apa yang diharapkan. Kenapa nantinya ini akan ada di rapot proyeknya Bapak Ibu seperti itu. Itu. Di sini elemennya juga ada Bapak Ibu. Misalkan mandiri apa elemennya? Ini pemahaman diri dan situasi. Ini nanti Bapak Ibu ini sudah ditentukan oleh pemerintah BSKP Bapak Ibu nanti ada di slide ini Bapak Ibu. Ini saya contoh-contohnya saja. Next. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi struktur kurikulum itu Bapak Ibu di Permendikbud nomor 56 tentang 2020 itu lengkap semua Bapak Ibu. Jadi tidak usah nanya lagi Pak jadwalnya kalau struktur kurikulum SD bagaimana, terus SMP ini lengkap semuanya Bapak Ibu. Di Permendikbud 56 ini sudah browsing, pelajari Bapak Ibu. Di situ ada intra, ada P5 yang dikenal co-kurikuler. Tadi sudah saya bahas Bapak Ibu. Next. Ini Bapak Ibu kompetensi profil pelajar Pancasila yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu itu sudah ketentuan dari pemerintah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal download itu di keputusan BSKP nomor 009 garing tentang dimensi Bapak Ibu. Jadi di situ sudah ada Bapak Ibu. Jadi tidak usah ini bukan kita, tetapi memang ada misalkan Bapak Ibu dimensinya yang diharapkan tentang misalkan gotong royong, elemennya apa gitu Bapak. Jadi sudah ada. Kenapa harus download ini? Karena nanti ini juga dipakai di rapot proyeknya Bapak Ibu seperti itu. Next. Ini PAUD Bapak Ibu, ini tema-tema kalau PAUD mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi guru PAUD. Jadi kalau tema di PAUD ini Bapak Ibu, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia. Kalau saya kurang begitu tahu kalau PAUD Bapak Ibu gitu. Ini tema PAUD saja gitu. Next. Ini tema di SMP, SD, SMK Bapak Ibu. Jadi ada kearifan lokal, ada rekayasa dan teknologi, ada kewirausahaan, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada gaya hidup berkelanjutan. Ini tema besarnya Bapak Ibu. Terus kebekerjaan ini khusus ini SMK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ada dari SMK. Ini tema-tema besarnya Bapak Ibu. Tema-tema besarnya di dalam P5. Misalkan kearifan lokal, nanti ada contoh-contohnya kearifan lokal apa Bapak Ibu yang akan ditunjukkan, rekayasa dan teknologi, misalkan kalau di sekolah saya itu mengambil tema rekayasa dan teknologi itu berkreasi dengan teknologi, karena murid sekarang tidak lepas dari gadget.
kita punya laptop, kita punya lab komputer, kita punya Chromebook. Nah, itu manfaatkan murid hal seperti itu. Itu menambah daya semangat murid untuk belajar gitu. Jadi murid itu berkreasi dengan teknologi, misalkan suruh buat poster, suruh buat editing video apa. Jadi murid itu semangat Bapak Ibu seperti itu. Tapi ini tergantung dari Bapak Ibu di satuan pendidikan. Misalkan mau gaya hidup berkelanjutan, misalkan apa ya, kalau di saya itu budidaya pisang Cavendish. Terus Bapak Ibu, misalkan suara demokrasi itu tentang pemilihan OSIS. Ini semuanya yang tahu Bapak Ibu di satuan pendidikan. Ini cuma tema-tema besar di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Bapak Ibu. Next. Ini tadi Bapak Ibu dari 8 tema. Jadi Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu mengajar jenjang SD Bapak Ibu, itu memilih SD wajib memilih minimal 2 tema per tahun Bapak Ibu. Jadi kalau SD Bapak Ibu memilih minimal 2, namanya minimal 2 Bapak Ibu, jadi jenjang SD itu paling sedikit 2. Dikurangi tidak boleh, menambah boleh Bapak Ibu, serasa dibutuhkan. Jangan kalau yang SD cuma 1 Bapak Ibu, jangan, minimal 2 Bapak Ibu. Terus kalau SMP SMK itu minimal memilih 3 tema per tahun Bapak Ibu. Minimal 3. Jadi tidak boleh mengurangi, menambah boleh. Kalau di sekolah saya jenjang SMA itu mengambil 4 Bapak Ibu, 4 tema. Karena memang kita sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Nah, terus ini Bapak Ibu, ini sekedar contoh saja. Misalkan, Pak, gaya hidup berkelanjutan itu apa contohnya Bapak Ibu? Ini sini ada Bapak Ibu, ini. Terus juga kearifan lokal itu apa gitu. Kan banyak terkadang Bapak Ibu tuh tidak tahu dari tema besar ini. Ini di sini ada contohnya Bapak Ibu. Jadi di sini kearifan lokal itu misalnya sistem masyarakat di Kampung Naga seperti apa. Kalau misalkan Bapak Ibu di daerah situ Bondo apa gitu. Kearifan lokal di sana gitu Bapak Ibu. Boleh, enggak apa-apa. Jangankan DP5, di ekstrakurikuler saja itu mengangkat kekhasan suatu daerah enggak apa-apa. Misalkan di Madura itu saya itu Albanjari, boleh enggak apa-apa Bapak Ibu. Ekstrakurikuler kita pakai itu kekhasan itu. Jadi tergantung Bapak Ibu. Next. Ini sudah contoh Bapak Ibu ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini Bapak Ibu mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok. Contohnya ini gitu Bapak Ibu. Terus bangunlah jiwa dan raganya, mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja lokal. Atau misalkan Bapak Ibu misalkan apa ya, di satuan Bapak Ibu misalkan panas gitu, satuan pendidikannya panas. Nah, itu kan berikan pertanyaan romantik ke murid. Apakah enak dan merasa enak dan nyaman belajarnya apabila panas itu. Jadi misalkan jadi kalau seperti itu pakai tema bangunlah jiwa dan ragaku, misalkan membuat apa ya, membuat sekolah itu rindang. Boleh enggak misalkan pakai apa ya, apa itu kayak polybag apa, enggak apa-apa, biar itu ada tanaman-tanaman jadi sekolah itu menjadi sejuk, jadi suasana belajar itu menjadi aman dan nyaman. Dan ini tentunya Bapak Ibu yang lebih paham dan lebih tahu di satuan pendidikan, ini hanya sekedar contoh saja. Next. Next. Ini suara demokrasi Bapak Ibu, misalkan pemilihan ketua OSIS gitu Bapak Ibu, terus juga kewirausahaan gitu Bapak Ibu. Di sini ada berrekayasa gitu. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, boleh dipelajari sendiri nanti. Saya tidak akan membahas panjang lebar di sini. Ini sudah contoh, misalkan berteknologi menggunakan. Next saja. Kalau kebekerjaan ini memang khusus untuk SMK gitu Bapak Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jenjangnya ini ketentuan jumlah temanya. Ini Bapak Ibu yang kita pegang Bapak Ibu. Ini yang kita pegang dan juga dengan jamnya juga. Jadi kalau Bapak Ibu SMA minimal 3, SD 2 gitu. Itu Bapak Ibu ya. Kalau PAUD itu 1 sampai 2 gitu. Jangan mengambil sampai 5 gitu. Kalau enggak bisa juga waktunya untuk mengatur. Next. Itu oke coba. Nggak bisa ya. Ini prinsip di dalam proyek P5. Ini apa saja prinsip-prinsipnya. Next. Ini ada holistik, konseptual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Ini prinsip dari P5 Bapak Ibu. Next, ini ada penjelasannya berikutnya Bapak Ibu.
Nah, ini holistik, memandang suatu secara utuh dan menurut tidak parsial atau terpisah-pisah. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya itu misalkan Bapak Ibu sekarang tahun pelajaran baru mengambil tema pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Karena misalkan anak itu tidak semangat ataupun misalkan gagal, pas di tengah perjalanan itu diganti. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi utuh menyeluruh. Jadi mulai dari awal mulai sampai selesai itu harus diselesaikan sesuai dengan JP-nya. Jangan putus di tengah-tengah Bapak Ibu seperti itu. Itu yang harus juga kontekstual. Kembali nyata tapi dengan keadaan. Jadi Bapak Ibu murid itu mengapa saya bilang bagus film itu. Murid itu kontekstual Bapak Ibu. Langsung kita ke lingkungan sekitar, ke dunia nyata gitu. Mungkin murid itu merasa jenuh di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi kalau di saya itu misalkan pengolahan ikan ya pagi-pagi murid ke pantai cari ikan-ikan seperti itu, mungkin itu senang gitu. Dan juga berpusat kepada peserta didik gitu. Jadi artinya berpusat kepada ini memang murid itu terlibat penuh. Murid jangan gurunya, jangan orang tuanya, katanya Pak Kabit tadi. Gitu. Jadi murid yang benar-benar berproses mengambil langsung itu murid, bukan gurunya, bukan orang tuanya. Biarkan murid itu berkreasi Bapak Ibu, karena untuk membentuk dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita selaku fasilitator itu membimbing gitu. Jangan mengarahkan, oh harus seperti itu, nah harus jangan Bapak Ibu. Itu kan guru yang berproyek. Biar kita itu mendampingi murid gitu Bapak Ibu. Terus eksploratif memberikan ruang yang lebar. Jadi berikan waktu murid itu memang berpikir mengeksplor diri Bapak Ibu seperti itu. Karena apa? Kita jangan meragukan kompetensi murid itu Bapak Ibu. Tentunya kita kalau di satuan pendidikan, misalkan di kognitifnya, pengetahuannya murid itu lemah, tapi kadang murid yang seperti itu punya punya keahlian khusus gitu Bapak Ibu. Ada di sekolah saya itu ada murid yang lemah dibaca tulis, tetapi mereka pintar melukis, mereka juara melukis. Nah, hal itu yang kita harus berikan kesempatan kepada murid. Karena kata banyak KHD itu murid itu tidak hanya mempunyai pengetahuan saja. Tentunya Bapak Ibu juga di lingkungan sekitar pernah Bapak menjumpai kan misalkan tukang servis kulkas, kipas angin, pernah mereka ada yang menjumpai mereka tidak pernah sekolah, tidak pernah keluar, tidak pernah sekolah SMK, tapi mereka mungkin belajar otodidak, mungkin belajar kepada temannya, mungkin banyak sekarang sumber-sumber belajar yang lainnya seperti itu. Itu prinsip daripada P5 Next. Ini manfaat Bapak Ibu, ini manfaatnya bagi satuan pendidikan, menjadikan satuan sebagai sebuah sistem yang terbuka untuk bersih dengan terlibatan masyarakat. Jadi manfaatnya dari P5 itu banyak manfaatnya Bapak. Ada manfaatnya di satuan pendidikan, ada manfaatnya bagi murid juga kepada guru juga ada Bapak Ibu. Ini untuk manfaat untuk satuan pendidikan. Partisipasi dengan keterlibatan masyarakat, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya dengan masyarakat Bapak Ibu. Next, ini untuk manfaat bagi sekolah Bapak Ibu. Nah, ini untuk pendidik. Jadi untuk pendidik juga ada manfaatnya, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensinya, merencanakan proses pembelajaran proyek, mengembangkan kompetensi yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi Bapak Ibu itu walaupun jadi pendidik itu bukan hanya diam saja, tapi juga belajar juga Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi, terbuka untuk kolaborasi bersama teman-temannya. Kalau dulu misalkan Bapak Ibu sesama kelas 7 sama kelas 10 mungkin jarang komunikasi karena kita lain mapel, antara guru matematika jarang bicara dengan guru bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita kolaborasi Bapak Ibu, sudah tidak ada pembelajaran matematika, bahasa, nah di dalam P5 kita lebur itu. Untuk pendidik memberikan ruang dan waktu jadi untuk mengenai kompetensi yang saya sampaikan tadi, merencanakan proses pembelajaran proyek, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk kolaborasi pendidik mata pelajaran untuk memperkasa hasil pembelajarannya Bapak Ibu. Ini untuk manfaat peserta didik Bapak Ibu. Jadi memberikan ruang dan waktu kepada murid Bapak Ibu seperti itu. Ini manfaatnya gitu. Next. Ini peran pemangku kepentingan, ini tugasnya Bapak Ibu. Jadi ini apa peran kepentingannya juga, pemangku kepentingan. Ini ada tugas-tugasnya. Misalkan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini tugasnya membentuk tim project, mendampingi dalam membangun komunikasi. Jadi nanti Bapak Ibu membentuk kepanitiaan gitu.
Ibu, di dalam membentuk tim project yang di mana ada koordinator, ada fasilitator, ada anggota. Ini siapa? Ini kepala sekolah, makanya duduk bareng Bapak Ibu seperti itu. Kepala sekolah juga duduk bareng gitu Bapak Ibu. Next. Ini dinas pendidikan Bapak Ibu berkoordinasi dengan satuan pendidikan, memberi dukungan, ini tugas dari seperti tadi Pak Kabid sudah menyampaikan. Next. Ini perlu diampu oleh pendidik. Ini Bapak Ibu sebagai fasilitator perencana proyek. Jadi Bapak Ibu itu sebagai tim fasilitator proyek itu sebagai perencana proyek, memfasilitasi peserta didik, mendampingi, membimbing, menjalankan proyek, mengarahkan pendidik, supervisor dan juga moderator. Jadi ini tugasnya Bapak Ibu menjadi fasilitator Bapak Ibu. Jadi selama sepanjang murid itu berproyek, jadi Bapak Ibu itu harus mendampingi Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu, menjadi fasilitator gitu. Karena kenapa? Karena nanti Bapak Ibu itu yang menjadi yang tugasnya nanti mengamatinya juga, asesmennya bagaimana, terus nanti untuk memasukkan ke raport proyeknya. Jadi murid bukan hanya, ayo anak-anak kita berproyek hari Sabtu sekarang melanjutkan ini, tapi gurunya tidak ada, fasilitatornya tidak ada, was anak yang penting sudahlah berproyek di kelasnya. Nanti apa yang kita amati dari murid itu Bapak Ibu itu. Jadi nanti jangan sampai misalkan anak-anak tuh misalkan masuk ke lab, sudah anak-anak buka laptopnya gini. Tapi gurunya tidak ada menghilang. Jadi selama murid itu berproses, guru itu mendampingi Bapak Ibu, membimbingnya gitu. Kenapa? Kata saya itu buat jurnal catatan misalkan. Pertemuan pertama misalkan tentang temanya tadi pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Jadi di modul proyek pertemuan pertama adalah misalkan murid itu mengumpulkan sampah itu. Terus nanti itu apakah murid itu bisa memilah antara sampah organik dan anorganik gitu. Itu kan tentunya setiap murid tidak sama, itu dibuat catatan-catatan Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa dijadikan asesmen juga Bapak Ibu di dalam berproyek. Sepanjang proses P5 itu merupakan asesmen Bapak Ibu, seperti itu. Jadi amati murid itu, apakah sudah murid itu bisa antara memilah antara sampah organik, siapa itu dicatat. Makanya buat catatan Bapak Ibu seperti itu. Next. Ini mengasah komitmen untuk mencapai ini untuk studi di Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan tadi, mengembangkan kemandirian untuk beraktif dalam proses pembelajaran sesuai minat kemampuan yang dimiliki, melakukan aksi secara konsisten. Itu studi. Next. Ini pengawas, apa tugasnya pengawas Bapak Ibu dan juga masyarakat atau mitra Bapak Ibu. Jadi kalau saya sampaikan tadi ingin bermitra dengan orang tua, menjadi sumber belajar boleh Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Next. Ini mengapa P5 perlu dilakukan? Next. Ini Bapak Ibu mengutip dari KHD Bapak Ibu. Berarti murid itu Bapak Ibu itu harus mengalami pengetahuannya. Jadi murid itu tidak hanya sekedar mempunyai pengetahuan kognitif saja Bapak Ibu. Itu. Jadi biarkan anak itu berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya gitu Bapak. Ini mengapa harus P5 dilakukan. Ini mengutip dari filosofi KHD Bapak Ibu seperti itu. Jadi biar murid itu di sini mengalami sendiri kemudian hidup berpisah dengan rakyatnya Bapak Ibu. Itu mengutip dari KHD saja Bapak Ibu. Next. Bagaimana melaksanakan P5 di satuan pendidikan Bapak Ibu? Next. Ini Bapak Ibu itu bagaimana biasanya kan tanya bagaimana Pak cara memulainya? Ya tentunya membentuk tim fasilitator proyek Bapak Ibu. Siapa tugasnya? Tadi saya sebutkan itu kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah bukan hanya kepala sekolah tapi duduk bareng. Misalkan siapa yang menjadikan koordinator proyek, misalkan boleh wakakurikulum boleh. Ataupun itu tidak harus wakakurikulum, ya tergantung dari kepala sekolahnya. Yang penting yang ditunjuk itu benar-benar bisa dan mampu. Ya dan mau juga bekerja gitu Bapak Ibu. Tidak harus wakakurikulum gitu. Tetapi kebanyakan ya kalau di sekolah saya Pak koordinator proyek saya berikan kepada wakakurikulum. Untuk fasilitator itu saya berikan ke wali kelas, untuk anggota-anggotanya memang yang guru-guru yang terlibat.
Terserah Bapak Ibu bagaimana yang di sekolah itu. Terus menginvestigasi tingkat kesiapan satuan pendidikan yang sampaikan tadi Bapak Ibu, bagaimana kesiapannya itu diidentifikasi apa yang disiapkan. Misalkan Bapak Ibu mengambil pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Apa identifikasi apa yang harus dipersiapkan Bapak Ibu? Kenapa mengambil tema ini dekati murid gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Terus merancang dimensi. Nah, seperti ini dimensinya apa yang diharapkan? Terus tema besarnya apa Bapak Ibu? Alokasi waktunya seperti apa gitu. Jadi dimensi itu yang temanya itu memilih apa, terus nanti itu dimensinya apa yang diharapkan pada murid dan juga alokasi waktunya. Kata saya tadi itu kolaborasi Bapak Ibu, duduk bareng gitu. Biar tidak apa ya, terutama di jadwal biar tidak benturan. Nah, kemudian menyusul modul project. Jadi nanti di dalam P5 ada modulnya Bapak Ibu, sama dengan Bapak Ibu menjadi pendidik ada modul ajarnya. Siapa yang menyusun? Yaitu tim yang menyusun nanti Bapak Ibu. Itu yang menyusun tim, misalkan nanti alokasinya tema 1 itu sekian JP itu dijadikan berapa pertemuan. Jadi langkah-langkahnya misalkan ada 8 pertemuan. Pertemuan pertama misalkan seperti saya tadi sebutkan pengolahan limbah menjadi produk kerajinan tangan. Misalkan pertemuan pertama ya tulis saja misalkan pengenalan tentang sampah gitu. Pertemuan pertama. Terus apa langkah-langkahnya? Ada sarana-sarana prasarana apa yang sarana apa sih yang dipakai, terus tujuan proyeknya itu apa, asesmennya apa, itu Bapak Ibu. Pertemuan kedua kalau sudah memilah sampah itu misalkan membersihkan sampah misalkan. Jadi setiap pertemuan itu ada apa ya? Ya ada menuntunnya kita itu di modul proyek langkah-langkahnya sama dengan Bapak di modul aja seperti itu. Terus merancang strategi pelaporan itu di raport proyek Bapak Ibu, di raport proyek nanti. Ini alur Bapak Ibu di dalam memulai P5. Ada bentuk penelitian, mengintegrasi, merancang dimensi, menyusun modul dan merancang strategi. Di sini perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu jangan berpedoman dengan ini. Sesuaikan Bapak Ibu boleh mengembangkan tergantung Bapak Ibu di satuan pendidikannya bagaimana. Yang tahu Bapak Ibu tentunya seperti itu. Next. Nah, ini membentuk tim fasilitator project Bapak Ibu. Jadi di sini langkah-langkahnya membentuk tim fasilitator project ini pembentukan pimpinan satuan membentuk seseorang koordinator project. Jadi ada koordinator, ada fasilitator, ada anggota Bapak Ibu. Ini tergantung satuan pendidikan, satuan kepala sekolahnya yang merasa bisa dan mampu menjadi koordinator project silahkan. Ini cuma apa ya? Langkah-langkahnya Bapak Ibu. Next saja bisa dibaca nanti Bapak Ibu. Tugas-tugasnya koordinator ini mengumpulkan dan memberikan arahan. Jadi harus bisa dan mampu gitu Bapak Ibu, tidak hanya sekedar wah saya jadi koordinator gitu. Jadi koordinator juga harus belajar. Next. Ini pembagian peran tanggung jawab Bapak Ibu, satuan menyiapkan sistem dari perencanaan, terus membuka pintu kolaborasi. Ini apa ya pembagian perannya nanti Bapak Ibu. Ya kita tergantung satuan pendidikan lah bagaimana nanti. Kalau di saya itu ya rapat Bapak Ibu, kumpul-kumpul dengan guru-guru dan juga mengundang wali murid gitu Bapak Ibu. Tapi tergantung Bapak Ibu. Next lagi. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Koordinator project apa sih tugasnya? Ini Bapak Ibu. Koordinator bisa dari wakil kepala, boleh Bapak maka kurikulum boleh. Mengembangkan kemampuan, mengelola sistem kebutuhan tim pendidik, memastikan kolaborasi, memastikan alur project, terus memastikan rancangan asesmennya bagaimana. Ini tugasnya Bapak Ibu. Seorang koordinator project itu Bapak Ibu. Di dalam apakah koordinator itu harus satu gitu. Itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau berbicara jumlah. Kalau misalkan Bapak Ibu itu kelasnya rombelnya banyak, misalnya kalau di negeri misalkan rombelnya sampai 10 misalkan, dan itu merasa perlu seorang 2 koordinator boleh sih. Boleh itu. Kalau merasa diperlukan boleh, tidak harus satu gitu. Karena kalau satu nanti kewalahan karena rombelnya banyak. Jadi disesuaikan dengan satuan pendidikan saja. Kalau misalkan rombelnya cuma 3 misalkan, ya cukup satu koordinator boleh Bapak Ibu. Kan juga ada fasilitator gitu Bapak Ibu. Nah fasilitator itu tentunya nanti setiap tema gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan ada 3 tema, setiap tema itu ada fasilitatornya. Di atasnya ada seorang koordinator Bapak Ibu. Itu. Next.
Nah, ini untuk fasilitator Bapak Ibu. Tadi kan ada koordinator. Di koordinator itu di bawahnya ada fasilitator Bapak Ibu. Jadi untuk fasilitator ini yang sering yang sering berinteraksi dengan murid Bapak Ibu. Terus juga fasilitator bagaimana Bapak? Ya, kalau fasilitator kalau di sekolah saya itu setiap tema itu misalkan ada 4 tema, saya ada 4 fasilitator Bapak Ibu. Terus di bawahnya fasilitator juga ada anggota-anggota. Siapa anggota-anggotanya? Kalau misalkan Bapak Ibu SMP ya kelas 7, yang ngajar di kelas 7. Kalau misalkan SMA ya kelas 10, yang ngajar kelas 10. Ngajar apapun saja, matematika, ekonomi, PI itu semua yang menjadi anggota. Pokoknya di dalam semua guru-guru itu yang kelas 7, kelas 10 itu semuanya terlibat Bapak Ibu. Semua terlibat, entah menjadi anggota, entah menjadi fasilitator, entah menjadi koordinator. Itu tetap. Jadi kita kolaborasi. Next. Terus ya, ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya, karena juga berkenaan dengan waktu. Ini mengelola pelaksanaan proyek Bapak Ibu. Ini cuma contoh saja Bapak Ibu. Kalau saya itu di awal tahun pelajaran, karena saya menerapkan IKM itu tahun kemarin itu langsung mandiri berubah. Dalam sekarang, alhamdulillah sekarang saya itu mandiri berbagi Bapak Ibu. Jadi kita sosialisasi dengan warga sekolah Bapak Ibu, menjelaskan bahwa sekarang itu sudah menerapkan IKM. Apa tujuannya? Ya agar murid kita, agar orang tua kita tahu dan mendukung Bapak Ibu. Jangan sampai nanti misalkan setiap Sabtu anak saya tidak ada pembelajaran Pak, kok cuma suruh bawa ini, bawa itu misalkan. Nah, kalau kita sudah sampaikan ke orang tua murid bahwa setiap hari Sabtu ini ada P5 gitu. Jadi biar tidak terkesan, oh anak saya kok setiap Sabtu tidak ada pembelajaran, oh anak saya kok diminta sumbangan-sumbangan. Sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Itu. Jadi kita jelaskan gitu. Jadi di dalam P5 itu tidak harus mengeluarkan dana besar enggak kok. Saya juga walaupun perayaan enggak besar kok. Biayanya enggak besar kok. Bahkan tidak pernah ada biaya kok sebenarnya. Istilah memanfaatkan sarana prasarana sekolah saja. Itu. Next. Nah, ini bentuk penelitian Bapak Ibu. Jadi kumpul kita gitu. Ini gitu. Siapa yang menjadi koordinator, fasilitator, anggota Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian tim fasilitator Bapak Ibu ya kita ke kelasnya masing-masing menyampaikan ke murid itu. Next. Dan ini Bapak Ibu kerjasama Bapak Ibu jaga bermitra. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan seperti saya sampaikan di awal, kalau misalkan mau bermitra, saya ini bermitra dengan Puskesmas Bapak Ibu karena saya itu pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Ini berkenaan dengan masalah kebersihan dan kesehatan murid Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita bermitra ya tugasnya ya masalah perilaku hidup dan bersih dan saya itu sudah tugasnya dari mitra. Jadi kita tidak usah ribet-ribet saja. Jadi mitra itu setiap misalkan 1 bulan 1 kali kita datang ke sekolah. Kalau misalkan diperlukan Bapak Ibu. Kalau tidak diperlukan, monggo enggak apa-apa disesuaikan dengan kebutuhan. Next. Nah, ini merancang alokasi waktu proyek Bapak Ibu. PAUD next saja. Ini alokasi waktunya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Masalah waktu Bapak Ibu ini tergantung dari sekolah. Namun walaupun tergantung dari sekolah, kita tidak lepas dari alokasi jam. Karena di P5 ini juga ada jamnya juga. Misalkan saya ambil jenjang SMP ya. Jenjang SMP ini kelas 7 ini ada 360 JP Bapak. Jadi jangan sampai berkurang dari 360 JP. Kasihan murid Bapak Ibu. Terus ini bagaimana pembagiannya Pak? Nah nanti kan SMP itu minimal 3. Kalau misalkan Bapak Ibu ini mengambil 3 tema, jadi 360 JP ini dibagi banyaknya 3 tema. Jadi 360 itu dibagi 3. Jadi ada 120. Pak, apakah semuanya harus 120? Tidak. Tergantung Bapak Ibu. Kalau misalkan ngambil tema suara demokrasi, itu Pak kan waktunya dekat ataupun waktunya kan cepat. Jadi misalkan
Suara Demokrasi boleh mengambil 60 JP, boleh enggak apa-apa, karena merasa ini cepat selesai. Nah, yang 2 JP-nya, yang 300 JP ini Bapak Ibu dibagi 2. Itu Bapak. Jadi tidak harus rata, tergantung dari apa kan Bapak Ibu sudah merancang modulnya juga Bapak Ibu. Jadi di 360 JP ini tidak harus rata dibagi 3. Itu Bapak Ibu. Yang penting JP alokasinya waktunya 360 ini dibagi banyaknya tema yang dilaksanakan di sekolah. Kalau misalkan 3 ya berarti 360 dibagi 3. Dan tidak harus rata 120 tidak, tergantung dari satuan pendidikan. Kalau misalkan di sekolah saya kan budidaya pisang Cavendish. Budidaya pisang Cavendish itu antara mulai pembibitan sampai berbuah itu 1 tahun. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Boleh lebih banyak waktunya, misalkan ngambil 160 boleh Bapak Ibu seperti itu. Ini tergantung dari satuan pendidikan. Saya ambil contoh satu saja Bapak Ibu yang SMP ya. Kalau Bapak Ibu SD ini sudah ada, pelajari sendiri Bapak Ibu. Intinya jangan boleh mengurangi JP, kasihan murid. Dari JP dibagi banyak tema. Dan tidak harus rata gitu Abu. Next. Ini langkah pengembangan daripada project profil Bapak Ibu yang seperti saya mengidentifikasi ini sudah saya sudah saya jabarkan tadi Bapak. Ini bulan next. 8:30. Langkah pengembangan kegiatan project ada tujuannya, terus merancang asesmennya dan mengembangkan aktivitas. Ini Bapak Ibu bisa dibaca lagi biar ada waktunya juga untuk Bapak Ibu tanya. Ini langkah-langkah pengembangan Bapak Ibu. Jadi dikembangkan sendiri seperti ini. Saya ini belajar dengan ahlinya. Terus anak itu kan saya kan budidaya pisang Cavendish. Jadi belajar pada ahlinya bagaimana mencari bibit yang bagus. Terus anak itu langsung mengamati ke buah pisang Cavendish yang sudah berbuah di kalangannya. Next saja. Mengolah dan melaporkan hasil proyek Ibu, menentukan tujuan pelajaran, topiknya mengolah hasil asesmen Bapak Ibu, dan juga merancang indikator, juga menyusun pelaporan, dan juga ada rapotnya juga. Next saja Bapak Ibu. Nanti ini kita bahas di rapot saja. Pengembangan alur aktivitas. Ini Bapak Ibu, saya tadi sampaikan pengenalan, kontekstual, aksi, refleksi, ditindaklanjutnya. Next. Ini contoh 2, misalkan mengamati, mengidentifikasi, menggagas, memilih, merefleksikan. Ini Bapak Ibu bisa dibaca-baca. Ini pengembangan Bapak Ibu. Hanya pengembangan di satuan pendidikan. Next. Ini contoh ketiga, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan Bapak Ibu. Next. Ini Bapak Ibu pertemuan pada malam hari ini Bapak Ibu karena masih ada pertemuan selanjutnya. Jadi mohon Bapak Ibu jika mau ada yang mau ditanyakan, bertanya tentang yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai bertanya tentang Pak bagaimana modul proyeknya, Pak bagaimana rapotnya, karena ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya, karena ini nanti peserta Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pola 32 GP dari panitia. Jadi misalkan ada pertanyaan yang dibahas saya tadi dari awal sampai seperti ini. Jangan bertanya di luar itu, jangan bertanya rapot gitu. Karena rapot akan ada pembahasan. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman Said, tadi paparannya luar biasa sekali dari awal sampai akhir ini untuk penjelasan tentang apa itu modul proyek, kemudian apa yang harus kita lakukan, guru lakukan, dan juga anak-anak alami ya. Jadi intinya nanti dalam pelaksanaannya adalah benar-benar berfokus pada penanaman karakter siswa, tidak hanya produk akhir yang pada akhirnya malah orang tua ataupun orang lain yang menghasilkan karya. Terima kasih Pak Daman. Monggo untuk sesi berikutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan yang akan bertanya. Di sini ada beberapa yang raise hand dengan catatan tadi bahwa yang Bapak Ibu tanyakan adalah materi yang Bapak Daman Said sudah sampaikan tadi. Jadi di luar itu kita bahas untuk besok. Kita lihat yang buka antrian dulu. Di sini ada Bu Romzanah.
Silakan untuk Bu Romzanah bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Daman Said. Bu Romzanah? Baik Ibu, terima Ya. kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, tadi yang telah disampaikan oleh Bapak sangat bagus sekali. Saya menyimak dari awal sampai akhir. Yang ingin saya tanyakan adalah di PMM itu ada proyek literasi, dan di sini ada proyek tentang penguatan profil Pancasila. Yang mau saya tanyakan itu adalah perbedaan antara proyek dengan proyek begitu Bapak. Saya guru PAUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma menanyakan Bu ya, antara proyek dengan proyek gitu ya. Iya Bapak, betul. Kalau menurut saya sih Bapak Ibu, itu banyak yang menyebutkan proyek gitu, proyek. Ini mungkin bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia sih sebenarnya. Yang tepat yang mana gitu antara proyek dan proyek. Kalau saya itu menyebutkan proyek gitu, proyek gitu. Ini mungkin saya kurang apa ya. Ada juga yang menulis walaupun di modul itu proyek gitu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu itu bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tapi walaupun misalkan di panduan itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi menurut saya ini proyek Bapak Ibu. Proyek penguatan. Kenapa? Juga misalkan di PJBL itu, proyek bersih learning gitu. Itu kan gini. Kalau bedanya itu Bapak Ibu, kalau bedanya misalkan kan banyak yang awal-awal itu yang menjadi perdebatan itu P5 ini disamakan dengan PJBL. Makanya harus ngotot, harus ada produk gitu. Lah, kalau PJBL itu memang harus menghasilkan produk karena itu menjelas PJBL itu adalah di intrakurikuler, tapi kalau di P5 bukan Bapak Ibu. Jadi kalau yang ditanyakan Ibu tadi apa sih bedanya antara tulisannya mungkin proyek dengan proyek itu. Jadi Bapak Ibu itu bisa bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, tapi yang lumrah walaupun di panduan itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Ada juga yang nulis proyek gitu, tapi kalau yang nulis itu proyek gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kurang tahu memastikan juga, takut saya itu juga keliru juga Bapak Ibu gitu. Kalau saya bisa menyebutkan proyek gitu, bukan proyek kalau saya. Kalau proyek itu biasa orang sebut-sebut proyek-proyek kayak infrastruktur gitu. Kalau saya menyebutkan proyek, tapi saya tidak bisa memastikan saja. Jadi Bapak Ibu silakan cek saja di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin itu dari saya Bu, saya tidak bisa memastikan saja ya. Tapi kalau saya lumrahnya proyek gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Daman Said atas jawabannya. Berikutnya kepada Ibu Faurina. Dipersilakan. Ibu Faurina Widya. Tidak ada, mungkin yang berikutnya Ibu Kholifatur Rasyidah. Kepada Ibu Kholifatur Rasyidah, dipersilakan. Tidak ada. Oke, kita pertanyaan yang berikutnya. Bapak Samsul Arifin. Pak Samsul Arifin, angkat tangan. Belum ada juga. Oke, Ibu Ella Andriani. Oke, karena di sini kok banyak yang raise hand, tetapi belum ini buka mic. Saya membacakan yang di kolom komentar ya Bapak Daman Said. Di sini ada, adakah pembagian porsi JP untuk masing-masing alur? Pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut.
Monggo pada Bapak Daman untuk dijawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Anwaruddin. Adakah pembagian porsi Ya. JP untuk masing-masing alur? Ya Bu, kalau misalkan sudah masuk ke pelaksanaan proyek tentu memang ada. Karena kita diatur pada modulnya, modul proyeknya. Sama Bapak Ibu dengan menjadi pendidik misalkan di intrakurikuler. Kan itu kan ada modul ajar. Tentunya ada misalkan salam, pembuka 10 menit, terus kegiatan inti 20 menit, terus misalkan refleksi 5 menit, penutup 5 menit. Itu contohnya. Jadi kalau misalkan ada porsinya memang ada Bapak Ibu. Tergantung dari yang merancang modulnya, misalkan pertemuan pertama misalkan seperti saya tadi sampaikan tentang pengolahan tentang temanya pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Terus pertemuan pertama misalkan murid hanya mengumpulkan sampah loh, itu memerlukan berapa waktu, berapa JP, misalkan memerlukan cuma 2 JP. Ya 2 JP, ya 2 JP itu sudah alokasi waktunya. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua misalkan itu tentang membersihkan sampahnya, kemudian sudah atau yang kedua itu memilah antara sampah organik dan anorganik, kemudian membersihkan itu karena ada membersihkannya misalkan butuh 4 JP. Nah, itu alokasi waktunya seperti itu ada. Tetapi nanti sepanjang di JP-JP itu dikumpulkan sesuai dengan alokasi waktunya tadi. Misalkan 120 ya nanti akumulasi 120 betul. Tapi kalau misalkan sudah di perayaan itu tidak ada waktu Bapak Ibu gitu. Tapi kalau misalkan sepanjang refleksi memang ada juga. Karena memang setiap Bapak Ibu di pembelajaran di kelas saja memang ada refleksi gitu. Jadi di P5 juga ada, jadi ada refleksinya nanti Bapak Ibu. Nanti itu di refleksinya itu misalkan membahas tentang masalah sampah, yang pengumpulan sampah itu refleksikan bersama. Apakah sampah itu murid itu sudah mengumpulkan sampah itu membersihkan sudah benar-benar bersih, apa cuma diambil sebagian saja sedangkan yang sangat kotor itu tidak diambil karena mungkin murid itu jijik atau seperti itu direfleksikan bersama-sama. Ya tentu ada Bu, karena ini tidak hanya di dalam pelaksanaan P5 tidak hanya sekedar kata saya sampaikan, sudah murid sudah misalkan masalah memilih sampah, anak itu sudah sampah ini di lingkungan sekolah pilih semuanya, kasih kantongi plastik kresek atau apa gitu. Jangan seperti itu, ada waktunya juga Bapak Ibu. Kalau seperti itu nanti mengganggu kalau tidak diatur waktunya gitu. Itu Bu Nurdiati. Terima kasih Pak Daman atas jawabannya yang tadi sangat luar biasa. Selanjutnya kepada Bu Yuliarti. Monggo, dipersilakan. Ya, terima kasih. Salam kenal dari jauh. Saya dari Sulawesi Tenggara. Ingin bertanya dan dari awal saya menyimpul. Kebetulan sekolah kami ini baru melaksanakan IKM tahun ini karena sekolah kami alhamdulillah itu lulus sebagai sekolah penggerak angkatan 3. Nah, masalah P5 ini khususnya tentang distribusi jamnya pada Maret ini menjadi perbincangan yang sampai hari ini belum tuntas-tuntas di sekolah kami terkait pembagian jamnya. Jadi, kalau umpamanya IPA ini kan di SMA dia distribusi jamnya 3 jam. 2 jamnya dipakai di intra, 1 jamnya dipakai di proyek P5. Ini yang ingin saya tanyakan, berbeda tidak antara kalau distribusi proyek P5-nya itu digunakan di Jumat Sabtu atau di blok di semester? Beda pembagian jamnya atau bagaimana Pak? Khususnya masalah pendistribusian jam antara P5 dengan intrakurikuler, Pak Moderator. Mohon pencerahannya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Monggo kepada Bapak Daman Said. Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, memang kendalanya itu kesulitannya misalkan kita mengatur di jam. Makanya kita akan duduk bersama, kita kolaborasi. Sebisa jangan sampai mengganggu intra Bu, karena P5 ini beda dengan intra.
Jadi kalau intra Bu silahkan, intranya itu anggap kewajiban dulu intranya. Kalau intra kan pribadi kita Bu, misalkan saya matematika. Jadi kalau saya punya pembelajaran matematika kelas 10 yang ngajar 3 jam, ngajar 3 jam. Ya. Kalau misalkan siap 4 jam, 4 jam silahkan. Tapi nanti Bu, kalau sudah di P5 itu, kita itu sudah kolaborasi, bukan kita masalah, oh saya matematika setuju enggak, kita lebur semuanya Bapak Ibu seperti itu. Kita sudah Bu, kalau misalkan Ibu ini jenjang apa, SD misalkan, atau SMP, karena masih awal misalkan. SMP ya kelas 7 ya semua kelas 7 itu terlibat itu kolaborasi. Tetapi yang saya sampaikan tadi, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Jangan cuma di intra. Kalau di intra itu kan memanglah sudah kewajibannya Bapak Ibu. Terkadang kan Bapak Ibu bukan hanya mengajar bukan hanya mengajar kelas 7 gitu. Terkadang kan juga ngajar kelas 8, terkadang ngajar kelas 9 karena juga Bapak Ibu berkenaan dengan TPG juga. Kan tidak mungkin Bapak Ibu mengajar intra itu bukan hanya satu rombel enggak. Bagaimana nanti itu biar tidak mengganggu jadwal yang kelas 8, bagaimana tidak mengganggu jadwal kelas 9, bagaimana juga biar tidak mengganggu ekstrakurikuler. Makanya kita harus duduk berbareng. Masalah waktu pelaksananya itu bebas Bu. Kalau sekiranya Bapak Ibu itu kesulitan karena rombelnya banyak, kalau di negeri itu kan banyak rombelnya. Misalkan di kelas 10 saja bisa 10 rombel. Kelas 2, kelas 11 10 rombel. Kelas 12 itu kan 30 rombel. Kalau misalkan sudah tidak bisa membagi sudah benturan semua, sudah pakai sistem blok saja. Jadi misalkan dipadatkan sistem blok, misalkan di dalam satu semester Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, di Desember ini atau di November ini pakai semuanya 1 bulan penuh pakai di P5 ada apa-apa. Jadi di P5 ini kelas 10 itu sudah tidak ada intrakurikuler Bu, karena sudah dipakai P5. Itu boleh. Tetapi ingat, di dalam walaupun sistem blok, sistem 1 minggu 1 kali, kita tetap berpedoman pada jamnya. Kalau tadi 360 jenjang SMP ya harus 360 itu. Kalau misalkan merasa sudah sulit menjadwal. Itu. Memang banyak yang minta pendapat saya tentang P5 terutama di sekolah besar. Tetapi kalau misalkan sudah di sistem blok misalkan sudah tidak sudah tidak menemukan kesepakatan, jangan saya tidak sistem blok misalkan tidak menemukan mufakat lah anggapkan titik temu. Ya terserah misalkan Bapak Ibu gini. Udahlah pakai 1 minggu 1 kali, tetapi saya 1 jam saya Pak ngajar kelas 11. Nah, kalau sudah selesai ngajar di kelas 11 itu boleh Bapak Ibu karena kelas 11 cuma ngajar 1 jam misalkan. Oh, selesai ngajar kelas 11 langsung masuk gabung ke teman yang lain boleh. Kalau misalkan sudah tidak bisa. Tetapi kalau yang lebih aman menurut saya itu pakai sistem blok. Karena kalau pakai sistem blok itu sudah kita itu tidak memikirkan intrakurikuler lagi karena sudah dipadatkan gitu. Itu Bu. Jadi kalau saya harus memberikan pendapat saya juga tidak tahu karena Pak yang tahu di satuan Bapak Ibu bagaimana. Makanya duduk bareng saja gitu. Tapi menurut saya kalau sudah banyak rombelnya lebih aman sistem blok saja dipadatkan Bu. Itu kan pelaksanaan ini 1 tahun. Misalkan mengambil 3 tema, apakah 3 tema itu harus disanakan semua? Tidak harus Bapak Ibu. Misalkan mengambil tema 1 duluan boleh. Selesai tema 1 itu lanjut ke tema 2. Selesai tema 2 lanjut ke tema 3. Yang penting jamnya. Tuh. Mau dilaksanakan sekaligus 3 tema boleh enggak apa-apa. Gitu. Juga perayaan juga misalkan. Perayaan misalkan selesai 1 tema misalkan merasa sudah selesai dirayakan enggak apa-apa Bapak Ibu. Atau nunggu semuanya selesai baru dirayakan bersama-sama. Gitu. Jadi tidak harus itu di dalam 3 tema itu serentak. Kalau misalkan seperti suara demokrasi. Suara demokrasi ini kan kalau pemilihan ketua OSIS itu kan memang ada waktunya. Itu misalkan waktunya itu kalau pemilihan OSIS itu Agustus misalkan. Ya Agustus ini pakai tema suara demokrasi saja gitu. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih. Seperti itu Bu Yuli untuk jawaban dari Pak Daman Said. Berikutnya Bu Ella Andriani. Silakan untuk yang tadi sudah raise hand. Bu Ella. Oke, kita turunkan. Bu Ella ada? Ada. Bu Ana Mariam
Anna Miriana. Bu Ana, oke kita turunkan. Bu Rofiatun, tidak ada. Bu Murniati, silahkan untuk pertanyaan. Oke, kita turunkan lagi. Sambil menunggu untuk yang raise hand tadi, Bapak, ini ada beberapa pertanyaan juga untuk yang ada di kolom chat di sini. Dari Ibu Kiki, izin bertanya Bapak, apakah boleh kelas 5 yang berbeda, misalnya izin bertanya apakah boleh kelas yang berbeda, misalnya kelas 4 dan kelas 5 memilih tema yang sama? Gimana Pak? Kelas 4 dan Diulangi, kelas Bu. Diulangi. Ya. Apakah boleh kelas yang berbeda, misalnya kelas 4 dan kelas 5 memilih tema yang sama? Oke, terima kasih, Bu. Ya. Setelah yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, semisal kan kalau jenjang ini yang Bapak, berarti Ibu ini ngajar SD. Kalau SD itu kan yang mulai IKM itu kelas 1 dan kelas 4 itu. Kalau misalkan kelas 4 itu memilih tema tentang kewirausahaan. Nah, nanti itu tahun berikutnya di kelas 5 itu tidak boleh dipakai lagi kewirausahaan, kecuali topiknya beda gitu. Tetapi kalau misalkan mau dipakai ke kelas 4 yang akan naik kembali, tidak apa-apa Bapak Ibu, kan sudah ganti orang gitu. Itu diaturnya seperti itu. Jadi tidak boleh harus tema yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kelas 4, ini saya jabarkan kelas 4 kita memilih tema kewirausahaan. Topiknya misalkan pembuatan tahu misalkan gitu, pembuatan tahu misalkan, contoh gambarnya seperti itu. Nah, ini sudah selesai dilaksanakan kelas 4. Nah, tahun berikutnya kan kelas 4 naik ke kelas 5. Nah, tema kewirausahaan tentang tahu ini tidak boleh dipakai lagi di kelas 5 karena sudah. Tetapi kalau mau dipakai lagi untuk kelas 4 itu boleh. Karena yang kelas 3 itu kan sudah naik kelas 4 boleh karena orang yang beda. Tetapi Bapak Ibu untuk pemilihan tema itu tidak harus sama terus. Itu disesuaikan dengan apa ya? Dengan satuan pendidikan. Kalau misalkan itu sudah tidak efektif karena di dalam penentuan tema itu tidak hanya semerta-merta koordinator dan fasilitator saja, juga murid seperti itu juga dilibatkan. Misalkan Bapak Ibu, sudahlah pakai kewirausahaan saja, enak kan? Karena modul proyeknya sudah ada, kita tinggal copy paste saja ganti tahun pelajaran baru. Bukan seperti itu. Tetapi memang benar-benar apakah tema ini masih efektif dan masih digunakan dan masih bagus diterapkan seperti itu. Jadi tidak boleh tema-tema misalkan dari kelas 4 naik kelas 5 itu tema itu tidak boleh. Kecuali topiknya misalkan kewirausahaan, misalkan ganti lain, tidak apa-apa gitu. Tapi tidak boleh mendapatkan itu Bapak Ibu. Itu Bu. Begitu Bu. Selanjutnya untuk Bapak Aswat Alwi, silakan sampaikan pertanyaannya. Bapak Aswat. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya bukan Bapak, tapi Ibu ya. Bu. Oh iya, mohon maaf. Iya. Baik, untuk narasumber, terima kasih atas materinya malam ini. Kebetulan kami juga sudah ber-IKM sejak 2 tahun kemarin, dan untuk tahun ini sudah berbagi karena masuk sekolah penggerak, dan kami sudah laksanakan alhamdulillah untuk P5-nya. Cuman yang menjadi kendala itu Pak, di pembagiannya kami blok di hari Sabtunya. Cuman karena masih ada tingkatan yang belum mengadakan P5, yaitu kelas 9, kemudian ada double gurunya yang mengajar juga di kelas 9, mengajar juga di kelas 7. Nah, yang menjadi kendala itu Pak, pembagian ininya banyak yang mengajar di kelas 7, mengajar juga di kelas 9 pada hari Sabtu itu. Mungkin ada praktik baik atau pengalaman-pengalaman dari Bapak atau mungkin masukan untuk kami Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih dari Ibu Asman Alwi. Memang ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bu. Memang kita itu kesulitan menyamakan persepsi di jadwal, Bu. Yang saya sampaikan tadi terutama di kelas yang sekolah besar, yang rombelnya sampai 10, itu kan ada rombel sampai 10 itu kalau di sekolah negeri. Itu. Karena walaupun satu guru tidak hanya mengajar di jenjang kelas 7. Kata Ibu tadi ada yang ngajar kelas 9. Jadi bagaimana praktek baiknya menurut saya? Jadi kalau sudah tidak menemukan titik temu, ini Ibu ini kan sudah 2 tahun gitu, tetap benturan gitu. Menurut saya itu pakai sistem blok saja, Bu. Sistem blok itu kan dipadatkan saja gitu. Jadi kalau sudah dipadatkan, nanti itu Bu kita sudah tidak pikiran ke intra lagi gitu. Tidak kepikiran di intra lagi kalau sudah dipadatkan sistem blok. Tetapi iya Pak, tetapi kalau di sistem blok ternyata guru ini sudah masih ada jam ngajar di kelas 9 misalkan, ini bagaimana? Nah, di waktu itu kan tidak semuanya harus terlibat pas misalkan di dalam satu hari Bu, pas semuanya sekian guru, 10 guru itu langsung masuk semua, enggak Bu. Yang kalau misalkan satu guru misalkan guru si A misalkan sudah punya bagian di ngajar kelas 7 juga, tapi misalkan benturan dengan kelas 9 ya sudah, Bapak ini berikan kesempatan di ngajar kelas 9 dulu, enggak apa-apa kok Bu. Masa harus meninggalkan murid kelas 9, kan kasihan juga Bu kalau meninggalkan seperti itu. Jadi silakan Bapak ini mengajar kelas 9 dulu, nanti kalau Bapak kan ngajar kelas 9 ini kan tidak mungkin dari pagi sampai siang Bu. Mungkin hanya 2 JP kan seperti itu. Nah, sesudah itu Bapak ini boleh gabung ke ngajar kelas 7 ini di sistem blok. Kalau di sistem blok itu kan kalau namanya sistem blok saja itu kan sudah bebas dari intra. Jadi bisa mulai dari jam 7 sampai jam berapa kalau SMP? Kalau SMP mungkin jam 12.30 kan? 12.30 Pak. Ya iya, misalkan Bapak ini mengajarnya dari jam 7 ke jam 8, nah sesudah jam 8 boleh gabung, tidak ada masalah Bu. Tapi jangan sampai meninggalkan murid yang kelas 9, kasihan Bu. Karena misalkan, saya ngajar P5, biarkan saja kelas 9, saya kasih tugas, jangan. Karena di kelas 7 itu walaupun tidak ada Bapak A itu kan tetap berjalan P5-nya. Tinggal nanti saling koordinasi. Tadi Bapak kan ngajar kelas 9. Yang tadi kita menjelaskan tentang ini Pak. Jadi lanjut ke itu. Kita kolaborasi. Namanya gimana lagi Bu? Kalau misalkan sudah rombelnya banyak gitu. Seperti pokoknya ayolah gimana cara membuat jadwal itu seenak mungkin, tidak ada yang saling merugikan. Jangan sampai juga meninggalkan murid karena ngajar P5 pas murid kelas jenjang berikut di atasnya ditinggalkan cuma dikasih tugas, jangan seperti itu. Karena di P5 itu kan juga bukan hanya guru itu saja, Bu, gitu saja menurut saya, Bu. Ya, terima kasih Pak Daman atas penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Mungkin ini banyak sekali di kolom chat juga yang ngerasain juga. Namun karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21, mungkin satu pertanyaan lagi. Gimana Pak Daman? Satu? Siap, Bu. Oke, 1G. Bu Holifatur Rosidah. Monggo. Saya, Pak. Untuk yang lain, maaf. Oh, Bapak ya? Ya, saya. Silakan, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Raja Wali. Saya guru SD kelas 4. Ya, alhamdulillah untuk IKM kami sudah berjalan 1 tahun. Namun ada beberapa kendala yang terkait di dalam lapangan. Yang pertama, saya melaksanakan P5 itu terkait dengan pembuatan briket. Nah, di sini saya memberikan anak-anak banyak terhadap kinerja kami yang di lapangan. Tadi pemaparan yang pertama oleh Pak siapa tadi itu ya? Pak yang penyampaian katanya banyak P5 itu hanya dijadikan sebagai promosi untuk
sekolah itu. Nah, kendala di lapangan kami di sini katanya Bapak tadi apa yang telah dipakai tahun lalu tidak bisa dipakai lagi tahun ini. Yang telah naik kelas. Judulnya kan. Apakah bisa digunakan untuk kelas yang sekarang? Nah, itu pertanyaan kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk P5 kami di sini, kami terdapat daerah perbatasan, ya tepatnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Terdapat bahasa-bahasa anak-anak ini menggunakan bahasa Melayu. Nah, bagaimana peran kita untuk bisa mengubah bahasa yang baik untuk anak-anak di sini? Yang kedua, kemudian yang terakhir, di sini saya juga mengajar tentang ekstrakurikuler. Apakah bisa dipadukan P5 itu, Pak? Karena untuk ekstrakurikuler ini, terutama pencak silat, kami punya kurikulum. Kurikulum pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Namun kami mengajarkan di swasta. Apakah bisa dipadukan di P5 itu, Pak? Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Raja Wali. Ada 3 pertanyaan, Pak, ya. Saya jawab satu persatu. Apakah boleh jika tema yang dipakai oleh jenjang kelas 4 dipakai lagi untuk yang kelas yang adik tingkatnya? Boleh, enggak apa-apa, Bu. Itu kan lain orang sudah, Pak. Misalkan Bapak ngajar kelas 4, temanya kelas 4 tahun pelajaran sekarang tentang masalah kewirausahaan. Kemudian yang tahun pelajaran sekarang kan sudah naik kelas 5. Nah, ini kan yang kelas 4 yang baru ini kan sudah lain orang, Pak. Boleh dipakai itu. Yang tidak boleh itu, Pak, yang kelas 4 tahun pelajaran sekarang menerapkan kewirausahaan, pas di kelas 5 diberi itu lagi. Itu tidak boleh, Pak, seperti itu. Siap. Itu yang judulnya kami gaya hidup berkelanjutan, Pak. Siap. Ya boleh, enggak apa-apa. Gaya berkelanjutan kan itu sudah yang menjadi kelas 4 selanjutnya itu kan kelas 3 yang sekarang kan itu, Pak. Boleh, kan sudah lain orang, Pak, lain murid gitu. Boleh. Terus bagaimana mengubah bahasa Melayu? Ya menurut saya itu, Pak, namanya ya saya kurang tahu sih bahasa Melayu seperti apa. Ya namanya di sekolah, Pak, mendingan memakai bahasa persatuan lah, bahasa Indonesia. Kalau saya di sini kan Madura, Pak. Jadi saya kalau di Madura itu ya bahasa Madura, bahasa kekhasan di sini. Jadi kalau saya itu menerapkannya itu kalau di sekolah itu ke guru-guru memang kita komunikasi tiap harinya itu pakai bahasa Indonesia gitu, tidak memakai bahasa Madura. Ya kalau misalkan murid itu sudah banyak yang memakai bahasa Melayu, misalkannya secara perlahan-lahan lah, Pak, seperti itu. Tidak mungkin harus anak itu sekarang instruksi sekarang langsung misalkan agak campuran dikit gitu, enggak apa-apa kok seperti itu, Pak. Namanya anak saja seperti itu, Pak. Yang penting kita openi saja, telateni anak seperti itu, Pak. Masalah bahasa itu yang selama menurut saya masih dalam tahap kewajaran, kesopanan, tidak kurang ajar ya boleh, enggak apa-apa sih, Pak, seperti itu. Kalau di sekolah saya, Pak, kadang gurunya ngomong bahasa Indonesia, terkadang anak-anak itu dicampur, Pak, dicampur bahasa Madura dengan bahasa Indonesia. Anak itu bukan karena memang karena tahu, Pak, gitu. Memang tidak tahu karena memang kebiasaannya bahasa Madura. Terkadang tidak tahu. Dari ini gimana nih? Terus masalah ekstrakurikuler, Pak. Dari tujuannya itu sudah beda, Pak. Kalau ekstrakurikuler itu, Pak, itu untuk menyalurkan bakat dan minat murid. Jadi misalkan ekstrakurikuler ada pramuka, ada tapak suci. Nah, itu bagi murid yang suka ke tapak suci, yang mereka milih ke ekstrakurikuler tapak suci. Bagi murid yang suka dengan PMR, ya ke PMR. Bagi murid yang suka ke pramuka, ke pramuka. Kenapa anak milih PMR? Misalnya, cita-cita saya ingin menjadi seorang bidan, Pak. Cita-cita saya ingin menjadi perawat. Nah, makanya anak itu masuk ke PMR. Itu setiap murid tuh silahkan memilih, Pak. Tetapi kalau di P5, Pak, itu bukan pilihan lagi, Pak. Tetapi dari sekian kumpulan murid kelas 4 itu harus melaksanakan semua. Kalau ekstrakurikuler tidak, Pak. Misalkan muridnya itu di kelas 4 ada 20. Ya 20 itu silahkan milih. Tidak semuanya ke tapak suci kan, Pak. Ada ke pramuka atau ke itu. Jadi kalau di ekstrakurikuler itu tujuannya
menyalurkan bakat dan minat. Kalau di P5 itu Pak itu membentuk dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pilah Pak itu. Jangan sampai benturan dengan ekstrakurikuler. Dan ada juga yang menyampaikan Pak, PMR, pramuka itu boleh dibuat P5. Itu sudah miskonsepsi sebenarnya Pak. Jadi tidak boleh Pak. Kalau ya ekstra. Jadi nanti kalau jangan ke PMR gitu. Jangan ke pramuka, jangan ke tapak suci. Jadi kalau misalkan mau tapak suci kan sudah ada ekstra, ngapain kok masih mau di P5 kan seperti itu. Iya bagi yang suka tapak suci, tapi kalau ada yang tidak suka dengan tapak suci kan seperti itu Pak. Jadi beda Pak itu. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Daman Said yang tadi sudah mengobati rasa penasaran dari Bapak Ibu di sini yang sangat antusias, banyak sekali pertanyaan, namun mohon maaf Bapak Ibu, di sini banyak raise hand, mungkin nanti bisa disambung di kolom chat grup WA karena ini waktu sudah malam. Untuk sesi berikutnya, monggo Pak Daman mungkin ada closing statement untuk malam hari ini untuk para hadirin yang sudah mengikuti kegiatan malam hari ini. Terima Silakan, kasih Pak. Bapak Ibu roh hebat semuanya. Saya diminta closing statement oleh Ibu moderator. Kalau saya begini saja Bapak Ibu, ayolah kita selaku pendidik, kita harus terus belajar dan belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba. Dan menjadi guru pada saat ini, kita harus peka terhadap perubahan. Kita keluarlah dari zona nyaman. Yang namanya guru merdeka itu Pak, bukan guru yang bebas dengan segala-galanya. Kan ini kurikulum merdeka, jadi masih gurunya dibebankan dengan administrasi. Ya tentu Pak, bukan kita masalah kurikulum merdeka kita bebas dengan administrasi. Yang dinamakan guru merdeka itu misalkan guru itu yang selalu meningkatkan kompetensi diri, selalu peka dengan perubahan-perubahan. Misalkan kayak kemarin ada lomba pembatik, ayolah kita ikut seperti itu. Kita peka terhadap seperti itu. Jangan pernah takut untuk mencoba, sama dengan P5 Bapak Ibu. Jangan pernah takut mencoba, kita harus belajar dan terus belajar. Adanya komunitas belajar seperti ini kan caranya untuk belajar bersama Bapak Ibu, berbagi praktik baik. Dari awalnya kita tidak tahu menjadi bisa. Dari bisa menjadi hebat, menjadi luar biasa. Ayolah jadi guru yang sekarang ini yang guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, guru yang kreatif, yang inovatif demi untuk kemajuan pendidikan dan khususnya Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bertugas. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila suara saya kurang jelas Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sekarang tidak fit Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada Bapak Ibu yang kurang mengerti, kurang paham tentang apapun saja, tidak hanya dengan P5, apapun saja Bapak Ibu boleh bertanya langsung melalui WA ke saya Bapak Ibu selama saya bisa mampu dan mempunyai kesempatan. Mungkin itu dari saya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bapak. Waalaikumsalam hari ini. Semoga Bapak nanti lekas sehat. Jadi kita besok bisa berjumpa lagi. Bapak Ibu jangan lupa untuk isi presensi dan besok malam kita ada pertemuan lagi. Insya Allah pukul 19 sampai dengan 21. Baiklah karena ini waktu malam. Mari Bapak Ibu saya selaku mohon maaf atas segala kesalahan apabila dari awal sampai akhir dalam kami memandu banyak salah-salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Alamin dan saya ucapkan selamat malam. Terima kasih pada Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Saya akhiri akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.